Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas PPKN bersama saya Dini Wulandari dari SMP IT Al-Qudwah. Nah, sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita saksikan dan kita pelajari bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, harapannya setelah melihat video ini, teman-teman dapat menjelaskan hakikat norma dan dapat menjelaskan jenis-jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlahir sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki peran sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya. Nah, maka dari itu, dalam lingkungan masyarakat dan negara diperlukan adanya aturan atau norma. Tujuan dibentuknya norma atau aturan dalam masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, menurut teman-teman, apa sih norma itu? Yaps, tepat sekali. Norma adalah suatu kaidah, aturan, atau hukum yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana aturan-aturan tersebut harus ditaati oleh setiap orang, dan apabila ada yang melanggar, siap-siap saja ya, akan ada sanksi tertentu yang diberikan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke jenis-jenis norma ya. Ada yang tahu jenis-jenis norma itu apa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Jenis-jenis norma ini tadi terbagi menjadi 4 ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis di dalam kitab suci. Dan sanksi bagi yang melanggar norma ini adalah dosa, di mana dosa ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adapun contoh penerapan dari norma agama adalah melakukan aktivitas ibadah seperti sholat dan membaca kitab suci Al-Quran. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau bersumber dari hati manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan mengakibatkan rasa penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Adapun untuk contoh penerapan dari norma kesusilaan adalah menolong orang yang sedang kesulitan dan berperilaku jujur ketika sedang mengerjakan ujian kenaikan kelas. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan yang ada di masyarakat. Dan ini sifatnya lokal ya.
Jadi, peraturan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya bisa saja berbeda. Untuk sanksinya sendiri adalah dicemooh atau dikucilkan. Kemudian, untuk contoh penerapan dari norma kesopanan diantaranya adalah makan dan minum sambil duduk. Kemudian, jika teman-teman mau bertamu ke rumah orang lain, sebaiknya ketuk pintu dulu ya dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain. Jenis norma yang keempat adalah norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat yang bersumber dari undang-undang dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat mengikat. Sanksi dari pelanggaran terhadap norma hukum berupa denda atau penjara. Kemudian, untuk contoh penerapan dari norma hukum ini adalah menaati peraturan lalu lintas dan tidak melakukan perbuatan kejahatan, seperti melakukan penjambretan misalnya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu dong apa itu norma dan jenis-jenis norma itu apa saja. Intinya, norma dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara supaya tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan. Demikianlah teman-teman materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, yuk kita taati norma-norma yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.